Di episode sebelumnya kita melihat Xiaoyan bersama kelompoknya di kota suci kuno bertemu dengan perempuan berambut merah yang berasal dari klan Yan. Cerita berlanjut di keesokan harinya, pagi yang sangat cerah di kota suci kuno. Terlihat Xiaoyan bersama kelompoknya berada di depan sebuah penginapan. Tianhuo mengatakan jika selama mereka berada di kota suci kuno, tidak ada yang mencari masalah dengan mereka. Hal ini sungguh aneh karena biasanya mereka selalu mendapatkan masalah saat berada di tempat yang baru. Xiaoyan mengingatkan jika mereka jangan sampai lengah sedikit pun, karena mungkin mereka sudah menyiapkan sesuatu untuk kelompok kita. Xiaoyan juga mengatakan tidak peduli apapun itu, para tentara hitam pasti akan mencoba menghentikan kita. Dan kita harus mengurusnya nanti karena pembukaan alam Gu semakin dekat. Berpindah ke sebuah altar batu, terlihat sosok lelaki tua tergantung di udara. Saat orang-orang melihatnya, mereka berkata jika alam Gu akan segera dibuka. Dan mereka sangat penasaran seperti apa alam Gu sebenarnya. Sosok tua itu pun berbicara dan mengatakan pada saat ini semuanya dipersilakan untuk datang. Ternyata sosok lelaki tua itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk membimbing semua orang yang akan memasuki alam Gu. Xiaoyan yang mendengar itu sangat bahagia karena dia akan pergi ke kampung halaman Sun Er. Di sini kita tahu ternyata Sun Er adalah gadis pelawan desa. Di sisi lain, sosok lelaki tua itu membuka sebuah portal. Seketika muncul cahaya terang yang membuat semua orang tercengang. King Lin yang melihat itu pun terbelalak melihat alam Gu yang misterius. Terlihat di mana bebatuan besar yang tersusun seperti sebuah formasi membentang di alam yang sangat indah. Keindahan alam Gu ini belum pernah dilihat oleh orang luar, dan ini sungguh luar biasa. Dalam sekejap mata semua orang telah berada di alam Gu. Tianhuo langsung tercengang karena energi di alam Gu sangat berlimpah, berkali-kali lipat lebih banyak dari dunia luar. Tianhuo pun berkata jika berkultivasi di sini akan mendapatkan hasil ganda dengan hanya setengah usaha. Beralih kepada Xiaoyan, ketika seseorang berjubah merah sedang berbicara dengan rekannya dan mengatakan jika mereka tidak akan dibiarkan terbang sendirian. Saat itu ekspresi Xiaoyan sedikit terkejut karena saat Xiaoyan menoleh, Xiaoyan melihat wanita yang berambut merah yang bersenggolan dengannya tadi malam. Sosok lelaki tua itu pun menanggapi apa yang dikatakan lelaki berjubah merah itu benar. Jika mereka sudah disiapkan alat transportasi khusus, terlihat sebuah kapal yang sangat besar yang siap membawa semua tamu undangan. Melihat kapal besar itu beberapa orang terkejut karena tidak tahu apa yang mereka lihat. Di sini bahkan Xiaoyan dan Tianhuo pun sangat terkejut. Tianhuo yang melihat kapal besar ini sampai mengatakan jika klan Gu yang terkenal mereka sungguh kaya. Karena di sini klan Gu menggunakan kapal terbang yang sangat mewah untuk menyambut para tamu. Sosok lelaki tua itu pun mempersilahkan semua tamu untuk menaiki kapal mewah ini. Dan lelaki tua itu mengantar mereka ke tempat istirahat masing-masing. Sepanjang perjalanan, semua tamu, bahkan King Lin, sangat bahagia terbang menggunakan kapal ini karena rasanya sangat berbeda. Sambil menikmati pemandangan yang sangat indah, kelompok Xiaoyan dikejutkan oleh Tianhuo yang tiba-tiba muntah. Xiaoyan dan Xiao Yishan berpikir jika Tianhuo telah diracuni seseorang. Tianhuo mengatakan
jika ini pertama kalinya dia menaiki kapal. Hal itu membuat kepalanya menjadi sangat pusing. Ternyata Tianhuo mabuk laut atau mabuk udara. Ketika kelompok Xiaoyan sedang sibuk dengan keadaan Tianhuo, ternyata beberapa sosok dari Aula Jiwa sedang memperhatikan mereka dan mereka memiliki niat jahat kepada kelompok Xiaoyan. Beberapa orang dari Aula Jiwa sudah tidak tahan dan ingin segera menyerang Xiaoyan. Namun pemimpin mereka meminta untuk tidak menyerang Xiaoyan di sini. Karena di alam Gu ini ada makam Xiao Xuan, jika mereka membunuh keturunan Xiao Xuan di depan makamnya, maka itu akan menjadi lebih bagus karena bisa mengingatkan kepada semua orang atas konsekuensi yang akan ditanggung jika berani berurusan dengan Aula Jiwa. Berpindah kepada Xiaoyan yang sedang membuat obat mabuk untuk Tianhuo, dia ditemui dua orang lelaki besar dari pasukan hitam. Mereka mengatakan jika Xiaoyan diundang oleh komandan pasukan hitam untuk datang ke aula. Mendengar ajakan itu, Xiaoyan pun menyetujui undangan itu. Terlihat Xiaoyan telah sampai dan dia disambut oleh komandan pasukan hitam yang bernama Gu Shen. Gu Shen meminta pasukan hitam mengambil anggur untuk menyambut tamu terhormatnya, yaitu Tuan Muda Xiaoyan. Namun Xiaoyan tahu jika Gu Shen memiliki tujuan yang tidak baik dan dia menanyakan sebenarnya apa tujuan Gu Shen mengundangnya kemari. Sambil menuangkan anggur, Gu Shen mengatakan agar Xiaoyan tidak salah paham karena dia tidak ingin bermusuhan dengan Xiaoyan. Gu Shen juga meminta maaf kepada Xiaoyan jika dia tidak bisa mendisiplinkan bawahannya. Namun Ling Quan telah dihukum sesuai aturan. Xiaoyan yang mendengar itu akhirnya duduk sambil meminta Gu Shen untuk tidak basa-basi karena dia tahu pasti Gu Shen memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan secara khusus hingga mengundangnya kemari. Di sini Gu Shen mengatakan, bagaimanapun kau adalah orang yang disukai Nona Sun Er, jadi aku ingin melihat secara langsung. Xiaoyan tersenyum dan meminta Gu Shen untuk tidak bercanda. Gu Shen menambahkan jika dia tidak memiliki niat buruk kepada Xiaoyan, namun leluhur mereka sangat menghormati garis keturunan dan melarang keras untuk tidak menikah dengan orang asing. Karena mereka takut kehilangan garis keturunan Daudi di tubuh akan menghilang jika tercampur dengan milik orang asing. Seketika Gu Shen meledakkan Doqi di dalam tubuhnya sambil memberitahu Xiaoyan jika Sun Er mendapat banyak tekanan karena Xiaoyan. Xiaoyan terkejut dan menyadari jika Gu Shen adalah Dosun bintang 7. Xiaoyan yang mendengar perkataan Gu Shen membuat dia mengerutkan kening dan mengatakan jika dia tidak bisa menerima kebaikan dari komandan Gu Shen. Gelas yang berisikan anggur itu pun tergantung di depan Xiaoyan dan Gu Shen sampai hancur karena disebabkan oleh tekanan Doqi mereka berdua yang padat. Pasukan hitam yang melihat itu langsung mengatakan Xiaoyan lancang dan akan menyerang Xiaoyan. Di sini Xiaoyan tidak gentar sama sekali. Dia langsung meledakkan Doqinya dan menegaskan jika dia Xiaoyan dari klan Xiao, sampai hari ini dia tidak pernah peduli dengan garis keturunan dan dia tidak akan pernah menyerah. Melihat itu, Gu Shen meminta pasukan hitam untuk tidak ikut campur. Gu Shen pun mengatakan jika yang dikatakan Xiaoyan sama persis dengan yang dikatakan oleh wanita tua itu. Namun kita tidak tahu wanita tua yang dimaksud Gu Shen itu siapa, ya kan? Gu Shen pun meminta Xiaoyan untuk berjuang lebih keras lagi. Jika Xiaoyan ingin mendapatkan restu para leluhur mereka, maka Xiaoyan harus menjadi Dao Sheng
barulah bisa diterima oleh leluhur. Xiaoyan pun meminta agar mereka menunggu dan dia akan memenuhi permintaan itu. Akhirnya Gusen pun pergi dan memberitahu Xiaoyan jika pegunungan suci kuno ada di depan dan ada seseorang yang menunggumu. Dan Gusen meminta Xiaoyan agar tidak membuat Sun Er sedih. Mendengar ucapan Gusen membuat Xiaoyan menoleh keluar hingga dia melihat sosok yang membuatnya terkejut. Ternyata Sun Er ada di sebuah tebing sambil memandangi kapal yang membawa kelompok Xiaoyan dan rombongan. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan melompat dari kapal sambil tersenyum bahagia. Dia menuju ke arah Sun Er. Namun saat itu ada sosok misterius yang mengatakan jika Xiaoyan sangat tidak sopan. Dia menembakkan cahaya berwarna emas membuat Xiaoyan terkurung dalam belenggu energi berwarna emas itu. Sun Er yang melihat itu berteriak memanggil Xiaoyan dengan perasaan khawatir. Namun Xiaoyan dengan marah meledakkan apinya berwarna ungu, membuat cahaya emas itu menghilang, membuat juga semua orang terkejut karena inti api Xiaoyan sangat kuat. Bahkan wanita berambut merah tercengang dan bertanya-tanya dari mana asal pemuda itu. Dan dia menyadari jika ternyata api aneh yang sebelumnya memang benar berasal dari Xiaoyan. Xiaoyan yang sudah lolos dari belenggu cahaya emas langsung menghampiri Sun Er dengan wajah bahagia karena dia sangat merindukan Sun Er. Gusen yang melihat itu sangat sedih sambil bergumam, semoga Sun Er selalu bahagia. Sedangkan Xiaoyan bersama Sun Er, mereka melompat kembali ke kapal. Di sini mereka saling menatap satu sama lain, melampiaskan rasa rindu dengan berpelukan. Sun Er mengungkapkan perasaannya jika dia sangat merindukan Xiaoyan. Dan sekarang Xiaoyan sudah menjadi sangat kuat. Xiaoyan yang mendengar itu hanya bisa tersenyum sebelum dibuat terkejut dengan kemunculan beberapa tetua. Salah satunya tetua Gu Xian dari klan Gu. Para tetua itu meminta Xiaoyan agar menjauh dari Nona Sun Er. Sun Er yang mendengar itu menjadi marah dan mempertanyakan apakah ini cara mereka memperlakukan tamu mereka. Gu Xian pun berdalih jika dia hanya ingin melihat sosok seperti apa yang sudah membuat Nona Sun Er khawatir. Xiaoyan merasakan tekanan dari para tetua yang ternyata mereka berada di Dusun Bintang 8. Sun Er yang berada di samping Xiaoyan berteriak jika Gu Xian sangat lancang. Dan Sun Er pun sekali lagi menegaskan jika dia tidak akan menikah dengan siapapun selain bersama Xiaoyan. Meskipun tidak ada yang mendukungnya. Mendengar pernyataan Sun Er membuat para tetua terkejut. Dan semua orang yang berada di kapal menjadi histeris karena mereka mengetahui jika Sun Er dari klan Gu akan menikah. Tidak hanya itu, bahkan kelompok dari wanita berambut merah yang berasal dari klan Yan juga terkejut mendengar berita besar ini yang datang tiba-tiba. Tidak ingin diremehkan, Xiaoyan meminta Sun Er membiarkan dia untuk menangani Gu Xian. Di sini Xiaoyan meminta Gu Xian untuk menghadapinya jika dia tidak setuju dengan hubungan mereka. Gu Xian yang mendengar itu langsung tersulut emosi dan bersiap menyerang Xiaoyan. Namun tiba-tiba suara seorang wanita menggema dari langit meminta Gu Xian untuk menghentikan niatnya dan jangan memberikan kesan buruk pada para tamu. Dan suara itu meminta Gu Xian untuk pergi secepatnya dari kapal. Gu Xian yang mendengar itu hanya bisa menunduk mematuhi perintahnya hingga Xiaoyan tersentak kaget dan memprediksi mungkin orang yang meminta Gu Xian untuk berhenti berada di peringkat Dao Sheng. Sun Er yang melihat Xiaoyan khawatir langsung menjelaskan jika suara itu berasal dari tetua tercantik dari klan Gu. Gu Xian yang sudah keluar dari kapal
dia sangat kesal. Namun tetua lain mengingatkan jika dia tidak lagi bisa melihat kebahagiaan Sun Er karena tetua Tong Xuan sudah ikut campur. Cerita berpindah kepada Gu Hua dan salah satu dari 4 jenderal tentara hitam. Dia tersenyum kepada Gu Yao sambil mengatakan jika sebaiknya Gu Yao menyerah saja karena Sun Er dan Xiaoyan sudah bahagia. Gu Yao tidak ingin tinggal diam dan dia berjanji jika besok dia akan memperlihatkan jika Xiaoyan bukan orang yang berasal dari klan Gu dan dia tidak bisa bersatu dengan Sun Er. Mendengar itu, Gu Hao menanyakan apa yang akan dilakukan Gu Yao jika Xiaoyan tidak bisa disadarkan dan tidak ingin pergi. Gu Yao pun menegaskan jika begitu sama saja Xiaoyan mencari mati. Dari kejauhan Xiaoyan melihat Gu Yao dan Gu Hao yang sedang memandang ke arahnya. Namun di sini Xiaoyan tidak memperdulikan mereka. Cerita pun berpindah ke sebuah pavilion yang berada di tengah hutan bambu. Terlihat Xiaoyan sedang memperkenalkan teman-temannya kepada Sun Er. Namun di sini Tianhuo yang sangat kagum kepada kecantikan Sun Er berbeda kepada King Lin. King Lin dia langsung menyapa Sun Er dengan sebutan Nona Yan, membuat Xiaoyan dan Sun Er kembali canggung bahkan wajah mereka menjadi merah. Xiaoyan pun meminta King Lin untuk tidak terlalu cepat mengucapkan panggilan itu dan Sun Er pun meminta agar dia dipanggil dengan namanya saja. Di tengah canda tawa Sun Er bersama Xiaoyan dan teman-temannya, datang sosok lelaki tua berambut putih yang membawa buah-buahan. Lelaki itu bernama Ling Ying. Yang kita kira kemarin dia adalah ayahnya Sun Er, ternyata bukan. Ling Ying pun senang ketika melihat Sun Er tersipu malu kepada Xiaoyan karena hal ini sangat jarang dia lihat. Sun Er dan Xiaoyan tahu ada Ling Ying, mereka langsung menyapanya. Ling Ying pun memberitahu Xiaoyan jika beberapa tahun belakangan Sun Er telah berlatih dengan keras untuk meningkatkan kekuatannya agar bisa menekan oposisi dan para tetua yang tidak menyukai klan Xiao. Sun Er yang mendengar itu meminta agar Ling Ying tidak banyak menceritakan hal ini kepada Xiaoyan. Ling Ying pun meminta maaf karena dia tidak bisa menjaga rahasia. Xiaoyan yang tahu atas usaha Sun Er untuk keluarganya, dia terharu dan berterima kasih kepada Sun Er. Sun Er yang melihat Xiaoyan yang menghargai tindakannya, dia pun hanya bisa tersenyum puas. Kembali kepada Ling Ying, dia mengingatkan Xiaoyan agar dia tahu beberapa aturan dalam upacara kedewasaan. Di sana semua orang bebas memilih lawannya untuk bersaing. Pasti itu akan merepotkan di antara generasi muda dari klan Gu, seperti 4 jenderal di atas 8 komandan tentara hitam. Mereka semua berada di peringkat dusun bintang 8. King Lin yang mendengar itu cukup kesal karena banyak sekali saingan Xiaoyan dalam memperjuangkan cintanya. Ling Ying pun memberitahu King Lin jika saingan pertama Xiaoyan adalah Gu Hao yang menyukai nona Sun Er. Tianhuo pun sedikit bercanda kepada Xiaoyan jika saingannya sampai membuat sebuah kelompok untuk melawannya. Sun Er pun meminta Ling Ying untuk berhenti bicara. Dia menegaskan jika hanya Xiaoyan yang ada di hatinya. Ling Ying hanya bisa mengiyakan permintaan Sun Er. Namun Xiaoyan malah mengatakan jika dia justru ingin menunjukkan kepada semua orang dari klan Gu bahwa dia layak menjadi pendamping Sun Er. Sun Er pun mendengar kata-kata Xiaoyan langsung tersenyum lemah, seolah tidak berdaya dengan rayuan manis dari Xiaoyan. Waktu berlalu dengan cepat selama 2 hari di alam Gu. Terlihat semua orang telah berkumpul di atas altar batu. Terlihat Gu Xian sedang membuka acara kedewasaan, namun Sun Er belum juga tiba, membuat mereka curiga jika sekarang Sun Er sedang bersama dengan Xiaoyan. Ketika para tetua mengkhawatirkan keberadaan Sun Er, saat itulah muncul kuda terbang
di mana kuda terbang itu membawa Shoyan bersama Sun Er memasuki altar batu. Hal ini tentu membuat semua orang kembali tercengang. Bahkan para tetua bertanya-tanya, kenapa Nona Sun Er datang bersama dengan Shoyan. Setelah Shoyan bersama Sun Er telah turun, Guxian meminta Sun Er ikut bersamanya karena semua orang telah menunggu kehadirannya. Namun Sun Er masih mengkhawatirkan Shoyan, membuat Guxian menegaskan jika upacara akan segera dimulai dan Sun Er harus duduk di kursi khusus klan Gu. Namun Sun Er menjadi marah ketika Guxian menunjukkan tempat untuk Shoyan berada di tempat orang yang paling rendah pengaruhnya. Bahkan benderanya pun sudah compang-camping. Tianhuo, Xiao Yishan, dan King Lin, mereka tahu jika sekarang mereka sedang diremehkan. Melihat perlakuan Guxian kepada Shoyan, membuat Sun Er mengajak Shoyan untuk duduk bersamanya. Mendengar itu seketika para tetua terkejut dan meminta agar Sun Er memikirkan hal itu karena ini bisa melanggar aturan. Sun Er pun tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat ini, Shoyan akhirnya meminta agar Sun Er tidak khawatir. Shoyan pun mengatakan jika yang disampaikan oleh para tetua sedikit masuk akal, jadi dia akan duduk ke tempat itu. Namun Shoyan berkata, jika di tempat itu ada sedikit masalah. Ketika Guxian menanyakan masalahnya, Shoyan mengambil bendera yang dibawa pasukan hitam untuk mengganti bendera compang-camping itu. Seketika Shoyan melompat dan menanamkan bendera dan merubah tulisan bendera itu dengan nama klan Xiao. Dengan tegas Shoyan memperkenalkan dirinya jika dia perwakilan dari klan Xiao. Melihat tindakan Shoyan membuat semua orang yang ada di sana tercengang. Bahkan para tetua terpukau karena Shoyan menulis nama klan Xiao menggunakan api surgawi. Dan pengendalian api ini sungguh luar biasa. Terlihat para jenderal dan komandan pasukan hitam, ada yang kaget dan ada juga yang tersenyum. Berpindah lagi kepada Guxian yang meminta Sun Er untuk duduk ke kursi yang telah disiapkan. Namun sekali lagi dia terkejut ternyata Sun Er telah berada di tempat Shoyan berada. Di sana terlihat Sun Er bersama Shoyan dan juga teman-temannya. Guxian yang melihat itu berteriak meminta Sun Er untuk tidak main-main karena aturan klan sangat ketat. Namun Sun Er meminta agar Guxian tidak keterlaluan karena dia bebas mau duduk dimanapun dan hari ini dia akan duduk bersama Shoyan dan tidak ada yang bisa ikut campur. Orang-orang yang melihat pertengkaran ini menjadi bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Di sini Guxian menjadi marah bahkan mengancam jika perbuatannya kali ini bisa membuat Shoyan mendapat masalah. Ketika Guxian meledakkan dokinya, tiba-tiba muncul suara sambil diiringi dengan serangan petir. Dia mengatakan jika yang dikatakan Guxian adalah omong kosong karena dia yang akan lebih dulu mengurus mereka. Guxian pun menjadi marah sambil meminta orang yang berani ikut campur dalam urusan klan Gu untuk keluar. Akhirnya sosok itu pun keluar dengan kilatan cahaya petir di tubuhnya dan mengatakan jika dialah orang yang berani membuat masalah itu. Sosok tua itu pun menanyakan siapa yang berani menindas murid dari akademi Jianannya, maka dia harus mati. Melihat sosok tua itu, Shoyan terkejut dan dia mengenali orang tua itu yang pernah dia temui sewaktu di kolam petir. Di sini Shoyan bertanya-tanya dengan kata-kata orang tua itu yang mengatakan murid akademi Jianan. Sun Er yang melihat Shoyan kebingungan menjelaskan jika sosok tua ini adalah kepala akademi Jianan yang bernama Tianqi. Mendengar itu membuat Shoyan sangat terkejut. Tianqi pun membenarkan apa yang dikatakan Sun Er dan Tianqi mencari Shoyan setelah perpisahan mereka di kolam petir. Dia mengetahui jika Shoyan adalah murid dari akademi miliknya.
Di sini Tianqi menyetujui hubungan Sun Er dan Xiaoyan. Dia mengatakan jika mereka sangat cocok, membuat Guxian benar-benar pusing dibuatnya. Tianqi pun mengundang orang-orang dari klan Lei untuk bergabung bersama mereka, dan Tianqi menegaskan kepada para orang-orang dari klan Gu jika mereka tidak bisa memandang rendah klan Xiao hanya karena Xiao Xuan telah tiada. Namun Tianqi mau melihat siapa orang yang berani menggertak muridnya. Terlihat jika Guxian hanya bisa terbelalak menyaksikan ini. Berpindah kepada Xiaoyan. Xiaoyan tercengang karena Gu Xingyang sudah ada di belakangnya, membuat Xiaoyan bertanya-tanya sudah sejak kapan orang ini berada di belakangnya. Gu Xingyang yang mengatakan jika Xiaoyan tidak perlu terkejut seperti itu. Dia pun mengatakan jika membiarkan Xiaoyan tinggal di akademi perempuan itu akan sangat buruk. Gu Xingyang pun menjentik kening Xiaoyan sambil mengatakan jika banyak kekurangan di sini. Setelah itu, dia pun pergi ke tempat Guxian dan meminta Sun Er untuk tidak khawatir karena dia yang akan mengurus Guxian. Guxian hanya tertunduk dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tianqi mengingatkan Xiaoyan jika saingan terkuatnya adalah Gu Xingyang karena dia sangat baik dan memiliki reputasi baik pula. Bahkan Xiaoyan pun mengakui jika dia memang orang paling baik yang berada di klan Gu. Bahkan Xiaoyan menyamakan Gu Xingyang sama seperti kedua saudaranya. Akhirnya acara kedewasaan pun telah tiba dan akan dimulai. Beberapa sosok tua yang memakai penutup mata mengatakan jika upacara kedewasaan telah dimulai. Di tahap ini, sosok itu menjelaskan jika klan Gu dibagi menjadi 10 tingkat dan hanya yang mencapai tingkat 4 atau lebih memenuhi syarat untuk ikut serta dalam upacara kedewasaan ini. 10 tingkat garis keturunan mewakili 10 tingkat kekuatan dan potensi yang berbeda. Para tetua dalam upacara ini akan memberikan tato klan yang sesuai dengan garis keturunan dan kontribusi pada klan. Tato klan dibagi menjadi 4 tingkat. Warna perak, warna emas, warna ungu emas, dan warna pelangi emas. Cerita kembali kepada Sun Er dan Xiaoyan. Sun Er mengatakan jika dia pernah menguji garis keturunannya dan berada di tingkat 8, namun garis keturunan akan meningkat jika kekuatan pemiliknya meningkat. Dan sejak saat itu, Sun Er tidak pernah lagi menguji garis keturunan miliknya lagi. Xiaoyan pun yakin jika Sun Er kali ini akan membuat semua orang terkejut. Terlihat di sana Gu Yao akan mencoba terlebih dahulu. Beberapa jenderal pasukan hitam terkejut karena Gu Yao terlalu bersemangat. Meski seharusnya bukan dia yang berada di urutan pertama, namun para tetua itu mengizinkannya untuk mencobanya terlebih dahulu. Sebuah piring yang dipenuhi tulisan kuno melayang ke udara, berubah menjadi besar dan memancarkan cahaya biru. Salah satu tetua pun meminta Gu Yao untuk maju dan mencobanya. Ternyata Gu Yao berada di peringkat 8 dan itu artinya sama dengan Sun Er di masa lalu. Salah satu tetua itu pun terkejut dan memberikan Gu Yao tato klan berwarna ungu emas. Namun Gu Xiangxing yang melihat itu tidak terkejut. Justru dia bergumam, jika Sun Er sekarang sudah bertambah kuat, pasti garis keturunannya pun akan meningkat. Di sini Sun Er terkejut karena Gu Yao mendapatkan tato ungu emas, membuat Xiaoyan menanyakan apa kegunaan dari tato klan. Sun Er menjelaskan jika tato klan bisa meningkatkan garis keturunan, bahkan akan meningkatkan kekuatan secara paksa. Akhirnya Gu Yao pun mendapatkan tato klan berwarna ungu emas. Seketika cahaya emas yang menyilaukan menyelimuti tubuh Gu Yao. Dan tetua meminta Gu Yao untuk turun karena tato sudah diberikan. Namun Gu Yao tidak ingin turun dan dia menantang Xiaoyan dari klan Xiao untuk bertarung.
Hal ini membuat semua orang terkejut. Namun beberapa dari komandan pasukan hitam malah senang, terutama Lin yang memang membenci Xiaoyan. Melihat Xiaoyan ditantang Guyao membuat wanita berambut merah dari klan Yan juga ingin menantang Xiaoyan karena dia ingin mencoba api miliknya. Namun sosok lelaki berjubah di sampingnya mengingatkan untuk tidak membuat masalah. Tetua yang memakai penutup mata mengingatkan jika Guyao memang benar bisa menantang siapa saja, namun harus berasal dari klan Gu. Sedangkan Xiaoyan berasal dari klan Xiao. Namun Guyao tidak memperdulikan itu. Dia malah kembali menantang Xiaoyan. Hal ini tentu membuat Sun Er marah. Namun Xiaoyan tiba-tiba telah menghilang dan sudah menuju ke arah Guyao dengan tinju yang dilapisi api berwarna ungu kecoklatan. Setelah tinju mereka bertemu, ledakan energi pun terjadi, membuat para tetua membuat segel untuk melindungi tempat ini. Gu Xingyang yang melihat itu hanya bisa menyeringai sambil tertawa pelan. Berlanjut kepada Xiaoyan dan Guyao, Xiaoyan mengatakan jika dia sudah berkeliling benua Doqi dan mengalami pertempuran hidup dan mati, tidak seperti Guyao yang hanya jenius dari klan Gu yang hanya mendapatkan perlakuan khusus untuk meningkatkan kekuatan. Di pertukaran pukulan pertama itu membuat darah mengalir dari sudut mulut Xiaoyan. Namun dia menambahkan jika dia tidak peduli dengan garis keturunan karena demi Sun Er dia akan bertarung sampai akhir. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.